Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Debi Prasetya Karumpa dengan NIM 2303055020066. Kelas I, Program Studi Gizi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan jaring-jaring sebab akibat penyebab kanker payudara. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang jaring-jaring sebab akibat. Nah, teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Haack pada tahun 1970. Teori ini disebut juga sebagai konsep multifungsional, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit yang terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Nah, misalnya yang pertama itu ada faktor interaksi lingkungan, yang berupa faktor biologis, kimiawi, sosial, memegang peranan penting yang terjadinya penyakit. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit yang dapat dicegah atau dapat dihentikan dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Model ini cocok untuk mencari penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Nah, pada pembahasan kali ini saya mengangkat satu penyakit, yaitu penyakit kanker payudara. Kanker payudara adalah penyakit di mana sel-sel payudara abnormal tumbuh tak terkendali dan membentuk tumor. Jika tidak ditangani, tumor ini dapat menyebar ke seluruh tubuh dan berakibat fatal. Sel kanker payudara bermula di dalam saluran susu atau biasa juga disebut dengan labolus. Bentuk paling awal ini tidak mengancam jiwa dan dapat diatasi pada tahap awal. Sel kanker dapat menyebar ke jaringan payudara yang ada di dekatnya. Hal ini menciptakan tumor yang menyebabkan benjolan atau penebalan. Kanker invasif dapat menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lain yang ada di dekatnya. Nah, metastastis ini juga dapat mengancam jiwa dan berakibat fatal. Penanganannya bergantung pada orangnya, jenis kanker, dan penyebarannya. Penanganan ini juga menggabung pada pembedahan, kemo, radiasi, dan pengobatan tradisional lainnya. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini ada rantai jaringan terjadinya penyakit kanker payudara yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor yang dapat kita kontrol, dan yang kedua adalah faktor yang tidak dapat kita kontrol pada diri kita. Nah, sekarang kita kembali pada faktor yang pertama, di mana faktor yang dapat kita kontrol mencakup beberapa poin seperti gaya hidup, pola makan, dan lamanya menyusui. Di mana pada gaya hidup ini ada seperti merokok, meminum minuman keras, dan kurangnya olahraga. Nah, gaya hidup ini juga mempengaruhi pada pola makan. Pada saat pola makan tidak teratur atau berlebih akan menjadi obesitas. Nah, pada terjadinya obesitas ini otomatis akan memengaruhi daya tahan tubuh. Nah, yang kedua itu ada faktor yang tidak dapat kita kontrol, seperti umur, faktor genetik, dan siklus menstruasi. Yang pertama itu adalah faktor umur. Resiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, mayoritas yang terkena kanker payudara itu biasanya di atas usia 50 tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh akumulasi kerusakan sel pada seiring waktu bertambahnya usia. Nah, yang kedua itu ada faktor genetik, di mana faktor genetik ini berperan sangat penting pada penyakit kanker payudara. Mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2, misalnya, dapat meningkatkan resiko secara signifikan. Nah, jika ada riwayat keluarga yang terkena kanker payudara, resikonya juga akan semakin lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu ada siklus menstruasi, di mana siklus menstruasi ini juga sangat berpengaruh pada resiko terjadinya kanker payudara. Wanita yang awal menstruasi lebih awal biasanya itu pada usia sebelum 12 tahun atau menopause terlambat. Setelah usia 55 tahun, lebih berisiko sangat tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh paparan hormon estrogen yang lebih lama hidup dalam tubuh. Faktor-faktor ini dapat berinteraksi dan mempengaruhi risiko kanker payudara secara bersamaan.
Nah, selanjutnya itu teman-teman ada yang dinamakan dengan kriteria kausasi, di mana kriteria ini terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama itu ada pendekatan model penyebab penyakit yang masih membutuhkan pertimbangan yang dalam dengan studi cermat yang sampai pada keputusan hubungan kausal atau sebab dan akibat. Nah, pada poin pertama itu di mana kita masih membutuhkan pertimbangan yang sangat mendalam dengan berbagai studi cermat untuk sampai pada keputusan sebab dan akibat terjadinya penyakit. Nah, yang kedua itu ada penentuan kausasi yang membutuhkan bukti-bukti yang ada, di mana kita masih sangat membutuhkan bukti dan data untuk mengetahui mengapa penyakit itu bisa terjadi. Poin ketiga itu ada Austin Barford Hill pada tahun 1965 membuat kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan penentuan penyebab. Nah, selanjutnya itu kita melangkah ke kriteria sebab akibat atau kriteria Hill, di mana kriteria ini dibagi menjadi 9 poin penting. Yang pertama itu ada kekuatan asosiasi atau biasa juga kita sebut dengan kekuatan hubungan, di mana sebuah asosiasi yang kuat di antara kemungkinan penyebab, penyakit, dan efek yang ditimbulkan dari penyakit tersebut. Nah, yang kedua itu ada konsistensi, di mana konsistensi ini diperlihatkan dalam beberapa penelitian yang memberikan hasil yang selalu sama pada penelitian sebelumnya. Adanya konsistensi dari berbagai hasil penelitian dan dilakukan berkali-kali dengan penelitian yang berbeda, populasi yang berbeda, dan juga waktu yang berbeda. Yang ketiga itu ada spesifisitas atau kekhususan, di mana penyebab tertentu berhubungan hanya satu penyakit atau biasa juga kita sebut dengan single causal, yang artinya satu penyebab atau satu akibat. Konsep ini sangat sulit digunakan untuk menilai penyakit kronis dan penyebab pada penyakit ganda. Nah, yang keempat itu ada temporal. Hubungan temporal sangat penting, yaitu bahwa penyebab harus mendahului akibat. Nah, pada poin kelima ini yaitu hubungan dosis respon, di mana sebuah hubungan dosis respon itu terjadi pada saat perubahan pada tingkat tertentu. Kemungkinan penyebab ini terlihat dari perubahan frekuensi atau insidensi dari efek penyakit. Nah, yang keenam itu ada plausibilitas atau bukti biologis. Sebuah asosiasi dimungkinkan atau kemungkinan bersifat kausal bila konsisten dengan ilmu pengetahuan lainnya dapat dijelaskan secara biologis. Nah, beberapa contohnya itu seperti teori bahwa merokok menyebabkan kerusakan jaringan yang terjadi dari waktu ke waktu dan menyebabkan kanker payudara yang sangat-sangat masuk akal. Nah, selanjutnya itu ada koren. Koren sama dengan plausibilitas atau bukti biologis. Interpretasi sebab akibat data seharusnya koren sama fakta adanya, sesuai penyebab atau riwayat alamiah yang dialami oleh seseorang. Bagaimana bukti-bukti yang dapat diberikan menjadi gambaran yang sesuai dengan terjadinya penyakit. Contohnya seperti Hill menemukan asosiasi antara merokok dengan kanker paru. Koren juga sama dengan beberapa fakta yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada bukti eksperimen atau percobaan. Suatu kasus harus mendapat dukungan dari bukti eksperimen dari populasi itu sendiri. Contohnya seperti suatu penelitian eksperimen dilakukan pada kelompok seseorang yang merokok atau seseorang yang tidak merokok. Nah, yang terakhir itu ada analogi atau kesamaan, di mana analogi atau kesamaan ini membandingkan satu unsur dengan unsur lainnya yang sama jenisnya.